Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil membunuh Cheng Yun, Xiaoyan lalu duduk bersila di puncak gunung tinggi. Sosok manusia berwarna perak duduk di sampingnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Tiba-tiba terdengar suara. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Tetapi untungnya tubuhmu lumayan tangguh menahan kekuatan spiritualku, ucap dari suara itu. Xiaoyan lalu berkata, Tuan Tian Honzunze, kekuatanmu telah pulih ke level berapa? Tanya dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu berkata, sekitar bintang 8 dozong. Untuk kembali ke kelas dozun, aku membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan membantuku menyelesaikan masalah tubuh fisik, ucap dari Tian Honzunze. Jika menggunakan tubuh fisik asli, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, seharusnya kamu menggunakan tubuh fisik yang disempurnakan, ucap dari Xiaoyan. Aku serahkan masalah penyempurnaan tubuh padamu, ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, Tian Honzunze, percayalah aku pasti akan membantumu memurnikan tubuh fisiknya, ucap dari Xiaoyan. Aku akan terus melindungimu sebelum kamu memurnikan tubuh fisik untukku, ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Xiaoyan lalu merenung sejenak. Dia menggetarkan tangannya dan botol giok jamrud muncul di tangannya. Dia mengeluarkan pil obat seukuran mata naga. Pil obat itu adalah pil huang perkasa. Setelah itu Xiaoyan pun memakan pil obat itu. Kekuatan obat yang luar biasa melonjak dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera api masuk dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar itu. Metode mantra api perlahan mulai beredar. Puncak gunung menjadi sunyi setelah Xiaoyan memasuki kondisi pemurnian. Boneka setan bumi menjaganya di sampingnya. Sementara itu di tingkat tinggi menara pil utara ada aula yang luas. Pada saat ini sejumlah orang sedang duduk di dalamnya. Terdengar suara, tablet petir spiritual penetua Yun telah rusak. 3 pria tua di aula segera beraksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka jelas mengerti tentang tablet petir spiritual. Benang jejak spiritual mereka disimpan di dalamnya. Jika mereka mati, tablet petir spiritual ini akan hancur. Pria tua berpakaian hitam lalu berkata, ada yang berani menyerang orang dari pavilion petir angin. Jangan bilang pelakunya seseorang dari pavilion 10.000 pedang, ucap dari pria tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian perak yang berada di kursi pemimpin berkata, untuk sementara kita tidak tahu siapa pelakunya. Feng, Li, Dian, kalian bertiga harus menyelidiki, tangkap orang itu, ucap dari pria tua berpakaian perak. Siapa? Ketiga pria tua itu segera berdiri dan bergegas untuk pergi. Sementara itu di atas puncak gunung, gelombang demi gelombang energi dengan cepat muncul melonjak ke tubuh Xiaoyan. Singkat cerita, 8 hari telah berlalu. Pusaran energi di sekitaran Xiaoyan telah menghilang. Matanya perlahan terbuka. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Gelombang doki mulai bergejolak. Tangannya terkepal erat. Seketika potongan batu besar di bawah kakinya pecah. Xiaoyan akhirnya menembus tingkat bintang 9. Tubuh Xiaoyan runtuh karena kelelahan. Mohon diperhatikan, Xiaoyan saat ini adalah bintang 9 Do Huang. Hanya ada jarak 1 bintang dengan kelas Dozong. Tian Honzunze lalu berkata, tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya kamu benar-benar tahu cara untuk maju ya. Ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, Tuan Honzunze terlalu memujiku.
Tidak diduga aku berhasil menerobos penghalang itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berdiri dan berkata, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan Pavilion Angin Petir akan terus mencariku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanannya lagi. Setelah itu sayap tulang melebar. Dia pun segera keluar dari pegunungan. Xiaoyan lalu mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Xiaoyan menggunakan dompeng menutupi kepalanya. Di pintu masuk kota terlihat sebuah kertas yang berisi gambar seseorang di atasnya. Gambar di kertas itu ternyata adalah Xiaoyan. Target dari poster buronan itu adalah Xiaoyan. Orang-orang lalu berkata, dikabarkan bocah ini telah membunuh Chen Yun. Klan Han dari kota Tianbei telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari Pavilion Utara Petir Angin. Mereka memaksa Xiaoyan untuk keluar. Tetapi bagaimana mungkin bocah itu akan jatuh ke dalam perangkap seperti itu, ucap dari orang-orang. Tubuh Xiaoyan gemetar hebat mendengar ucapan orang-orang ini. Xiaoyan lalu bergumam, Pavilion Petir Angin sialan. Xiaoyan lalu menarik napas dalam-dalam dan kembali bergumam, Pavilion Petir Angin benar-benar ingin memaksaku keluar. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang mereka inginkan, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Tian Honzunze lalu berkata, apakah kamu berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi dengan para ahli sekarang, ucap dari Tian Honzunze. Iya, aku tidak bisa berdiam diri saja seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Ya, kamu benar. Tenang, selama aku ada, aku menjamin tidak akan ada yang bisa menyakitimu, ucap dari Tian Honzunze. Terima kasih Tuan Tian Honzunze. Kalau begitu, ayo kita bergerak sekarang, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun bergegas maju ke kota Tianbei. Suasana di kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. 7 hari berlalu dengan cepat. Pertempuran besar yang sudah orang-orang bayangkan tidak terjadi. Cukup banyak orang yang kecewa terhadap Xiaoyan. Han Sui duduk di kursi batu di halaman rumah klan Han. Han Yue lalu berkata, Suel, ada apa? Kamu terlihat gelisah, tanya dari Han Yue. Han Sui lalu berkata, kakak, menurutmu apakah dia akan datang? Tanya dari Han Sui. Kemungkinan besar dia akan datang, ucap dari Han Yue. Kuharap dia tidak datang. 3 orang tua dari Pavilion Angin Petir Utara adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, dia bukan tandingan ketiga orang tua itu, ucap dari Han Sui. Apakah kamu tidak kecewa jika dia tidak datang? Hah? Tidakkah kamu merasa telah salah menilainya? Tanya dari Han Yue. Jika dia tidak datang, aku pasti sangat kecewa. Tetapi aku berharap dia tidak datang, ucap dari Han Sui. Mendengar itu, Han Yue lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar gadis bodoh. Tenang, pangeran di hatimu itu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, ucap dari Han Yue. Han Sui lalu tersenyum mendengar itu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Buar! Orang-orang lalu berkata, Xiaoyan, dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian, ucap dari orang-orang di sekitarnya. 3 pria tua di atas pohon di sekitar manor klan Han membuka matanya saat merasakan aura ini muncul. Pria tua itu lalu berkata, akhirnya dia datang. Xiaoyan berdiri di atas langit di kota Tianbei. Teriakan tiba-tiba terdengar, siapa kamu? Xiaoyan lalu berkata, aku Xiaoyan. Mendengar itu para tetua berjubah hijau lalu berkata, atas perintah sesepuh, bunuh Xiaoyan. Siapa? Lebih dari selusin sosok bergegas. Tangan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak itu ditembakkan ke arah Xiaoyan sambil membawa angin yang kencang. Api hijau giok tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan menghantam orang-orang itu. BAKB, guys. Xiaoyan lalu berteriak, woi, mana 3 sesepuh yang pulici itu? Cepat, tangkap aku, ucap dari Xiaoyan. 3 tetua perlahan mendekati Xiaoyan. 3 pria tua lalu berkata, kamu adalah orang pertama dari generasi muda yang membuat kita bertiga harus bekerja sama untuk menangkapmu, ucap dari 3 tetua itu. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya kalian bertiga adalah tetua Feng, Li, dan Dian, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Kamu bukan orang biasa karena mampu membunuh Chen Yun.
ucap dari pria tua itu. Haha, dia terbunuh karena kesalahannya dia sendiri. Tidak ada yang harus disalahkan, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Kesalahanmu adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh seseorang penetua dari Paviliun Utara Petir Angin. Itu tidak bisa dimaafkan, ucap dari pria tua itu. Xiaoyan hanya tersenyum. Pria tua berjubah hijau berkata, "Jangan banyak bacot. Ayo kita tangkap dia saja," ucap dari pria tua berpakaian hijau. Mendengar itu Xiaoyan melambaikan tangannya. Boneka setan bumi muncul. 3 tetua itu lalu berkata, "Itu boneka kelas Dozong. Tidak diduga kamu memiliki benda seperti itu. Tetapi itu tidak akan cukup untuk melindungimu saat ini," ucap dari para tetua. Xiaoyan lalu berkata, "Jika ini tidak cukup, bagaimana dengan ini?" Jari Xiaoyan menggosok cincin berwarna putih di jarinya. Kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan lalu kembali berkata, "Apakah dengan begini sudah cukup?" Tanya dari Xiaoyan. Melihat itu para tetua lalu berkata, "Memang seperti yang dijelaskan Hong Tianxiao. Kekuatanmu memang sangat kuat. Tidak heran kamu bisa membunuh Cheng Yun," ucap dari para tetua itu. Tatapan para tetua lalu beralih. Para tetua kembali berkata, "Hong Tianxiao, kami serahkan boneka itu kepadamu," ucap dari para tetua itu. "Hahaha, Penetua Li, percayalah boneka itu tidak akan ikut campur dalam pertempuranmu," ucap dari Hong Tianxiao. Sesosok tiba-tiba melintas dan muncul di dalam klan Han. Melihat sosok itu para tetua lalu berkata, "Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran ini, aku akan menghancurkan klan Hanmu," ucap dari para tetua. Xiaoyan lalu berkata, "Tuan ini adalah masalahku dan Paviliun Angin Petir. Kamu tidak usah ikut campur," ucap dari Xiaoyan. Han Fei lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, sungguh menyenangkan bisa bertemu denganmu." Han Fei menghela nafas dan segera berbalik. Pria tua beralis panjang segera berteriak, "Semua anggota Paviliun Petir Angin Utara, bentuk formasi penjara petir surga. Siapa?" Segera banyak sosok petir membentuk 8 sudut mengelilingi Xiaoyan. Cahaya petir berkedip membungkus seluruh area di sekitaran Xiaoyan. Petir perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera mereka berubah menjadi pilar petir yang besar. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Hahaha, serang saja aku. Tunjukkan kemampuan kalian sekarang," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengarahkan jarinya ke 3 tetua itu. Boneka setan bumi segera menginjakan kakinya dan bergegas maju ke depan. Melihat itu Hong Tianxiao segera menghadang boneka setan bumi dan berkata, "Hei Xiaoyan, lawanmu adalah Penetua Li dan yang lainnya. Izinkan aku berurusan dengan bonekamu ini," ucap dari Hong Tianxiao. Xiaoyan kembali berkata, "Bunuh dia." Tubuh boneka setan bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak. Telapak tangannya menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik menabrak Hong Tianxiao. Dokin merah melonjak keluar dari tubuh Hong Tianxiao. 2 pedang panjang 10 kaki bertabrakan dengan boneka setan bumi. Buar. Sementara itu cahaya kilat berkedip di tubuh pria tua beralis panjang. Dia segera berkata, "Formasi 9 penjara petir surgawi ini adalah formasi hebat dari Paviliun Utara Petir Angin. Formasi ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huang dan 46 ahli Do Huang. Ditambah kami bertiga sebagai pusat formasi. Jika kamu bisa menembus formasi ini, namamu akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara daratan tengah," ucap dari pria tua beralis panjang. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya. Sebuah bola meriam spiritual yang besar terbentuk dan ditembakkan ke arah formasi itu. Melihat itu Penetua alis panjang segera membentuk segel tangan. Awan guntur bergejolak di langit. Petir setinggi 10.000 kaki mendarat menghantam bola meriam spiritual itu. Buah! Gelombang energi yang kuat menyebar. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu 3 tetua itu. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga hanya Penetua beralis panjang yang mengarahkan serangannya. 2 lainnya menuangkan semua doki di tubuh mereka ke awan guntur itu. Penetua beralis panjang kembali berkata, "Keterampilan petir surgawi." Awan petir bergejolak di langit. Sesaat kemudian jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan.
Shoo! Buar! Melihat itu nyala api hijau giok melonjak dari tubuh Xiaoyan. Api itu menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Serigala itu melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari mulutnya. Petir yang melesat itu pun segera ditelannya. Xiaoyan menjentikan jarinya. Serigala api itu melompat ke langit menyerbu ke arah penetua beralis panjang dan yang lainnya. Melihat serigala api itu mendekat, para tetua lalu berkata, "Api surgawi!" Tetua beralis panjang kembali berkata, "Tebasan petir surga!" Buar! Serigala api terbelah dan secara bertahap berubah menjadi ilusi. Tiba-tiba terdengar suara Tiang Honzunze. "Xiaoyan, cepat habisi mereka. Kekuatan spiritualku tidak akan bisa bertahan lama di tubuhmu," ucap dari Tiang Honzunze. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia lalu menekan jarinya membentuk segel api. Xiaoyan mengeluarkan Bone Chilling Flame, Fallen Heart Flame, dan The Green Lotus Core Flame dan segera menyatukannya. Melihat itu, tiga tetua pun berkata, "Tiga jenis api surgawi, bagaimana mungkin?" Tiga tetua segera membentuk segel tangan. Pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Awan petir di langit muncul lagi. Awan itu memancarkan energi yang liar. Ketika energi liar itu terbentuk, wajah ketiga tetua menjadi sangat pucat. Tiga jenis api surgawi di tangan Xiaoyan telah bergabung saat ini. Tiang Honzunze lalu berkata, "Xiaoyan, lemparkan api itu ke awan petirnya. Awan petir itu adalah pusat formasinya," ucap dari Tiang Honzunze. Mendengar itu, Xiaoyan segera melemparkan Angry Buddha Lotus Core Flame di tangan ke arah awan guntur tersebut. Melihat itu, para tetua segera menggigit ujung lidah mereka. Darah esensi lalu dimuntahkan. Tiga tetua segera berkata, "9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir," ucap dari tiga tetua itu. Buar! Ledakan dipancarkan dari awan petir. Cahaya perak melesat keluar dan tinju petir yang sangat besar keluar dari awan petir itu. Angry Buddha Lotus Core Flame dan tinju petir pun bertabrakan. Buar! Kota Tianbei sekarang sangat bergetar hebat. Seiring tabrakan dua energi itu, lubang hitam spasial perlahan muncul. Lubang hitam spasial perlahan melebar sampai 100 kaki. Tinju petir dan Angry Buddha Lotus Core Flame mulai berfluktuasi. Angry Buddha Lotus Flame perlahan berputar. Tinju petir besar menjadi sedikit redup. Tinju petir itu tiba-tiba bergetar dan terang. Buar! Tinju petir itu pun runtuh menjadi bintik-bintik cahaya berwarna perak yang tidak terhitung jumlahnya. Ketiga tetua itu lalu memuntahkan seteguk darah. Angry Buddha Lotus Flame menjadi jauh lebih redup. Tetapi untungnya Angry Buddha Lotus Flame tidak tersebar. Angry Buddha Lotus Flame berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah ke awan petir di langit. Melihat itu, para tetua segera membentuk segel tangan kembali. Beberapa pilar petir besar melesat keluar dari awan petir menghantam Angry Buddha Lotus Flame. Buar! Serangan petir itu tidak membuat Angry Buddha Lotus Core Flame berhenti. Tetua beralis panjang segera berteriak, "Aula surga formasi lebar!" Namun semua para ahli papilion angin petir membentuk formasi. Angry Buddha Lotus Flame telah menerobos masuk ke awan petir. Bagian dalam awan petir memancarkan ledakan. Buar! Awan petir itu pun berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil. Setelah awan petir itu hancur, para ahli dari papilion angin petir memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka berjatuhan ke tanah. Pluk pluk pluk, bek 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 bek. Tetua beralis panjang segera berteriak, "Cepat mundur!" Xiaoyan lalu berkata, "Kalian pikir aku akan melepaskan kalian begitu saja?" "Tidak bisa," ucap dari Xiaoyan. Kekuatan spiritual agung melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan ke segala arah. Kekuatan spiritual itu dengan keras menekan ketiga tetua itu. Buar! Seteguk darah dimuntahkan dari mulut mereka. Cincin yang mereka kenakan terlepas. Cincin-cincin itu segera diambil oleh kekuatan spiritual Xiaoyan sebelum terbang kembali kepadanya. Penetua Feng segera berkata, "Sepertinya kita harus pergi, ayo kita pergi." Mereka bertiga melesat keluar dari kota Tianbei. Saat ini Xiaoyan memegang 3 cincin penyimpanan di tangannya. Xiaoyan melirik cincin penyimpanan itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan cepat menyerbu cincin-cincin itu. Jejak spiritual pun dihapus di sana.
Setelah pencarian, 3 gulungan berwarna perak melintas dan muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Sisa gulungan ini ternyata memang benar ada di 3 tetua itu," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih kepada Hong Tianxiao yang masih bertempur dengan boneka setan bumi. Doki merah muncul menembus Hong Tianxiao di dadanya. Tangannya memegang pedang dan segera diayunkan ke arah boneka setan bumi. Ya, buar! Boneka setan bumi menghantamkan tinjunya ke arah Hong Tianxiao. Buar! Hong Tianxiao segera berteriak, "Pisau pemisah api!" Doki merah meletus pada pedang di tangannya. Pedang kembali diayunkan ke arah lengan boneka setan bumi. Ya, buar! Boneka setan bumi kembali mengarahkan tinjunya kepada Hong Tianxiao. Ya, buar! Hong Tianxiao mundur beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara, "Karena kamu berani menyakiti bonekaku, sepertinya kamu akan mati." Bola meriam spiritual tiba-tiba melesat dari belakang Hong Tianxiao. Buar! Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Hong Tianxiao emang benar-benar mati hanya dalam satu serangan oleh Xiaoyan? Atau siapa yang menyerang Xiaoyan? Xiaoyan lagi. Yang menyerang Hong Tianxiao-nya. Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan buat kalian yang suka akan pembawaan alur BTTH ini, kalian bisa share, like, dan bagi-bagikan ke teman-teman kalian. Oke, karena sedikit trouble lah, masih pengen selaras dulu timnya, jadi agak lama ya uploadnya. Maaf ya, dan jadwal upload juga belum selesai karena gue belum tentu sih mau uploadnya jam berapa gitu dan dapatnya berapa. Nanti gue bakalan share di komunitas untuk jadwal upload kalau udah beres ya. Terima kasih semuanya, assalamualaikum dan dadah.